Ya anak-anak, sorry semua, kita ulangi dulu ya. Jangan ketawa kamu. Kita ulangi, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang teks formulir. Kita sudah melihat berapa jenis teks formulir tadi? Dua. Yang pertama, diulangi lagi, yang pertama formulir apa? Apa? Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang kedua, Iwan. Ekstrakurikuler ya. Kedua, coba dibuka halaman 12, di situ ada beberapa pertanyaan. Coba kita diskusikan ya, kita diskusikan sama-sama. Yang pertama, coba ada yang mau bacakan? Tiba-tiba jadi banyak yang baca ya. Silakan. Connect. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Tadi kita sudah membahasnya. Coba dilihat lagi. Yang pertama, coba lihat. Di dalam formulir yang pertama maupun yang kedua diawali dengan apa? Sebelum identifikasi. Ada judul, so tulis judul. Yang pertama berarti judul apa? Formulir, karena ini teks formulir. Bukan judul film, formulir. Oke. Lalu coba perhatikan. Yang Ikhwan perhatikan formulir yang kedua, yang Ahwat perhatikan formulir yang pertama. Setelah judul, di bawahnya ada identitas diri. Oh ya, Ikhwan? Sama? Coba Bapak mau tanya yang Ikhwan dulu. Identitas diri yang diminta di formulir yang kedua ada apa saja? Ulangi, kurang kompak. Satu apa? Nama kelas. Nama lengkap baca makanya. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nomor induk siswa. Udah. Oke, coba sekarang Bapak tanya yang Aqua. Formulir yang keberapa? Yang pertama. Formulir yang pertama itu coba identitas dirinya apa saja yang diminta di sana? Coba lebih banyak atau lebih sedikit? Mana yang lebih banyak? Kenapa? Kenapa? Nah, karena ruang lingkup kebutuhannya berbeda. Coba perhatikan formulir yang pertama. Formulir yang pertama itu lomba cerdas cermat tingkat apa? Coba bayangkan kalau kalian daftar, kalian tanding sama sekolah dari Thailand, coba bayangkan luas. Bandingkan dengan formulir yang kedua, ekstrakurikuler. Biasanya ekstrakurikuler tingkat apa? Tingkat apaan, Mbak?
Ini formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Tingkat apa? Sekolah, tingkat sekolah saja. Ya, makanya dibutuhkannya cuma umur, kelas, paling kelas berapa. Kalau misalkan ini ditanya nama sekolahnya dari mana, alamat sekolahnya di mana, karena kebutuhannya berbeda lebih luas. Nah, berarti yang kedua itu identitas diri. Sudah ditulis identitas diri belum? Kenapa? Bukan, maksudnya di pertanyaan ini kan kita sedang diskusi berdasarkan pertanyaan. Identitas diri. Lalu yang selanjutnya coba perhatikan lagi masing-masing yang Ikhwan di formulir yang kedua. Formulir B maksud Bapak. Kalau yang awal formulir A, coba sekarang Bapak tanyanya ke Ahwat dulu, tadi ke Ikhwan dulu. Coba dilihat sesudah identitas diri apa isinya? Jenis lomba yang akan diikuti. Kalau yang Ikhwan? Beda atau sama? Kenapa berbeda? Coba Ahwat dulu Bapak tanya, kenapa bisa berbeda? Beda kegiatan? Beda jenis lomba. Oh, yang formulir yang kedua juga lomba. Beda kebutuhan. Bisa. Coba yang Ikhwan. Beda judul. Boleh. Belah sini ya. Jempewai belah sini. Kenapa bisa berbeda? Kalau tadi yang Ikhwan mana? Beda kegiatan. Ya, secara garis besar kalian sudah betul. Ya, karena kedua formulir tersebut kebutuhannya berbeda. Kalau yang pertama itu untuk lomba cerdas cermat, kalau yang kedua berarti sesudah identitas diri biasanya formulir itu berisi kolom-kolom sesuai kebutuhan. Kalau misalkan tentang lomba berarti isinya juga tentang lomba. Kalau isinya tentang ekskul biasanya berkaitan tentang ekskul. Paham? Bisa ditulis berarti kolom sesuai kebutuhan. Masih yang sama kan, apa saja yang kamu temukan sesuai kebutuhan. Dipakai tuh peci dipakai wadah pensil lagi kamu. Kolom sesuai kebutuhan. Kolom sesuai kebutuhan. Selanjutnya coba perhatikan lagi ke bawahnya, belum beres ini satu formulir juga kita belum beres. Nah, tadi juga kita baru sampai situ ya. Coba di bawahnya. Di bawahnya ada apa itu? Ada kolom tanda kolom sama yang Iwan ada kolom tanda tangan. Kalau yang Ahwat ada, berarti bisa dicantumkan yang kalian temukan. Berarti selanjutnya apa? Ya, tanda tangan. Terus ditutup dengan apa terakhir itu di bawahnya? Biasanya itu catatan itu arahan tentang mengisinya harus bagaimana. Oke, ini mas sebenarnya tadi udah dijawab, tinggal tulis. Coba pertanyaan yang kedua, Iwan baca. Siapa ya? Oh boleh sedikit atau so. Nah, kencang atuh itu apa nggak kedengeran? Coba tadi kan kalau formulir A itu kan untuk lomba cerdas cermat. Kalau formulir B itu untuk apa tadi? Ekstrakurikuler. Nah itu beda apanya? Ada yang bilang kebutuhan, ada yang kegiatan, ada lagi tujuan. Apa? Beda jenis. Apa jenisnya? Kan sama-sama formulir. Sama-sama formulir pendaftar. Sementara tadi waktu pembukaan kita sudah tahu bahwa formulir itu ada pendaftaran, formulir pengiriman, dan juga tentang riwayat hidup. Nah, ini masih tentang membahas tentang pendaftaran.
Tadi betul, tadi ada yang menjawab perbedaannya itu beda kebutuhannya dan yang lebih tepat itu beda tujuan. Coba kalau yang pertama tujuannya untuk daftar apa? Kalau yang kedua sama tujuannya? Jadi apa yang membedakan? Tujuannya. Tapi meskipun berbeda tetap satu formulir ya. Sampaikan aja. Ayo tulis. Apa perbedaannya? Tujuan. Beda tujuan, berbeda tujuan. Jadi meskipun sama-sama formulir bisa berbeda tujuan sesuai kebutuhan. Kalian sering pernah mengisi formulir? Pernah ya, bagi nggak pernah ya. Coba ditanya tuh apa juga udah sebenarnya mah. Coba pertanyaan yang selanjutnya dari Ahwat. Apa tujuan dari formulir A? Apa dari? Ayo. Apa? Ayo tuh siapa yang mau baca? Mau baca. Apa tujuan dari formulir A tadi? Untuk perlombaan LCC ASEAN. Gak kebayang ya LCC tingkat ASEAN? Apa? Ya tulis juga dong. Untuk apa itu formulir A untuk apa? Coba buka. Perlombaan LCC ASEAN. Perlombaan LCC padahal L itu LCC-nya itu L itu lomba. Jadi perlombaan lomba sedang-sedang. Boleh gitu. Gimana aja terus? Sudah. Ayo sudah. Oh sudah segini. Selanjutnya dari Iwan. Udah sedikit yang lain. Boleh lain. Apa? Apa tujuan dari formulir B? Apa tujuannya formulir B? Tadi udah dibahas. Untuk pendaftaran ekstrakurikuler. Ekskul aku boleh disingkat. Ekskul. Ekstrakurikuler. Ekskul. Apa ya? Selanjutnya coba. Nah, selanjutnya nih. Coba lihat bisa. Boleh sama atau boleh enggak? Boleh sama-sama. Baca ayo yang selanjutnya. Mengapa formulir kita butuhkan? Mengapa coba? Coba cung, angkat tangan biasakan. Danis. Karena untuk mengisi identitas diri. Ada lagi? Dari Ahwat, boleh. Jawabannya sama kayak yang beda. Kalau ada yang beda, sok boleh angkat tangan. Oh, ini angkat aja. Apa? Kenapa formulir ini dibutuhkan? Boleh, gak apa-apa. Ada lagi? 3 ada, 1 lagi. Ini tadi gak udah. Oh sama itu mah. Yang beda, kamu beda. Oh apa? Untuk mendaftarkan diri kita ke kegiatan. Nah, coba. Perhatikan. Ini kan formulir yang pertama itu kan tadi formulir untuk lomba cerdas. Kalau yang kedua itu formulir untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, biasanya kan formulir ini dikasih ke orang-orang yang memang mau
Mau mengikuti kegiatan tersebut. Maka jawaban yang dari Kazara tadi betul. Jawabannya itu untuk apa tadi? Ya, formulir itu kita butuhkan untuk mendaftarkan diri kita ke kegiatan tersebut. Kenapa? Kok bengong? Coba ulangi tadi apa? Mengapa formulir ini dibutuhkan itu untuk apa? Mendaftarkan diri kita ke kegiatan tersebut. Tergantung formulirnya. Jadi tidak sekedar tahu identitas diri. Kalau mau tahu identitas diri aja mah itu kenalan, nggak usah ngasih formulirnya. Iya, untuk mendaftarkan diri kita ke kegiatan tersebut. Kebiasaan ya itu bapak-bapak. Coba yang selanjutnya pertanyaannya tadi apa dari Iwan, coba Yasin, coba baca Yasin. Gampang ini mah, coba kapan? Oh kapan? Biasanya kita mengisi formulir kapan? Apa? Saat ada. Enggak salah sih. Cuman biasanya kan kita kalau dikasih formulir itu kalau kita saat akan mendaftar atau saat akan mengikuti kegiatan tersebut. Jadi intinya sebelum ya, nggak mungkin perlombaannya udah beres terus kita baru dikasih formulir, nggak mungkin gitu. Saat akan mendaftar atau saat akan mengikuti kegiatan sebelum kan? Jadi pernah kita lomba? Oh, benar dari belum. Yang lomba mandiri yang sendiri jangan yang tim. Oh, belum pernah. Saat akan mendaftar. Lalu yang terakhir tuh, dari tadi kita bahas panjang lebar formulir, isinya apa saja, tujuannya apa, fungsinya buat apa. Coba, sebenarnya udah tadi ya, kita simpulkan apa itu formulir. Nyontek, gak boleh nyontek Ya, bisa kita simpulkan bahwa formulir itu adalah lembaga berisi identitas diri yang bertujuan untuk mendaftarkan diri ke lembaga atau kegiatan. Lembaga, organisasi atau kegiatan itu bisa meskipun zaman sekarang udah canggih, formulir biasanya tidak hanya bentuk lembaran, bisa juga bentuk elektronik ya, bisa bentuk elektronik. Masih ya? Oh, suci patah. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang formulir? Oke, sekarang belum. Lanjutkan dulu. Iya, ditulis atau kan tidak ada kalau di buku tema kan cuma ada contoh sama soalnya doang, nggak ada teorinya. Sudah belum? Kalau sekarang sudah? Pesan tadi belum. Gimana? Sudah, tulisnya siapa yang belum angkat tangan? Sekarang mau udah. Sehat sekarang mau udah. Oh belum. Tenang Rehan, gak usah terburu-buru. Yang sudah, boleh kita meloncat ke halaman 28. Coba. Di situ ada contoh formulir kosong.
Ya. Nah, sebelum kita praktek mengisi formulir di buku masing-masing, coba perhatikan di halaman 28 ya semua. Perhatikan. Ayo. Nanti sebelum ke situ nanti dilihat dulu di halaman 28. Coba, Wi, ada apa itu Wi di bawah? Di bawah ya di situ maksudnya bukan di bawah lantai bukan. Petunjuk bukan. Petunjuk pengisian formulir ke sahabat pena ASEAN. Nah, biasanya nih di beberapa lembaga atau di beberapa kegiatan, perhatikan, Kais, Rehan, udah beda tulisannya tadi? Perhatikan. Biasanya di lembaga dan organisasi di beberapa pokoknya ya ada mengisi formulir itu tidak sembarangan. Ada beberapa ketentuan. Contoh misalkan waktu itu Bapak pernah mengisi formulir di satu lembaga bahwa formulir tersebut itu kalau nama wajib ditulis kapital semua. Ya gimana mereka tuh kalau nggak kenapa-napa. Nah, biasanya suka ada ketentuan tersebut. Nah, tapi kan tidak semua orang tahu, betul? Tidak semua orang tahu keinginan atau kebiasaan dari satu lembaga, organisasi atau kegiatan, betul? Makanya kenapa di beberapa formulir selalu ada petunjuk pengisian. Nah, coba diibaratkan gini deh. Diibaratkan Salma misalkan mau bikin mie rebus, rasa apa kesukaan kamu? Oh, mie soto. Nah, misalkan beli mie soto mau bikin nih, tapi gak bisa cara bikin mie-nya gimana? Salah bikin contohnya. Ya sekarang udah ada YouTube. Nah, biasanya suka ada apa petunjuk memasaknya, ya bisa di YouTube juga kan itu petunjuk, betul? Nah, adanya petunjuk itu untuk memudahkan kita mengisi. Nah, sekarang kita akan praktek mengisi formulir di halaman 29 sesuai dengan petunjuk yang ada di halaman 28. Coba, siapa yang mau membaca petunjuknya dari nomor 1 sampai nomor 6? Ayo sudah tadi yang itu. Turun. Tadi terakhir yang baca formulir itu di mana tuh Ahwat? Awat juga baik. Ya udah cantik. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 4 sampai nomor 6 kuit. Ya. Yang kenceng biar kedengaran semua. Sambil dilihat teksnya. Ayo mulai. Petunjuk pengisian formulir sehat sahabat pena. Kali kedengaran kali? Silakan menggunakan nama lengkap. Istilah formulir menggunakan huruf besar. Dan tuliskan alamat tujuh secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Tuliskan alamat secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tuliskan tujuan mengikuti program tanda tangan disesuai dengan Oke, coba Bapak ulangi ya. Petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Sahabat pena itu apa? sahabat jauh. Sahabat jauh. Sahabat pena. Ya, sahabat pena. Siapa tadi yang jauh? Sahabat pena bukan ya. Sahabat pena itu biasanya dia temenan jarak jauh dan hanya komunikasi lewat surat menyurat. Nah, zaman dulu itu ada sahabat pena. Kalau kalian enggak kayaknya soalnya kalian lagi sudah marak HP ya. Ada sahabat pena? Oh. Nomor 1 isilah formulir menggunakan nama lengkap. Nah,
Kalau ada petunjuk pengisian formulir nama lengkap, berarti kalau misalkan kita mengisi pakai nama panggilan, boleh atau enggak? Boleh. Atau namanya disingkat. Alfiandirasi jadi AR. Bisa. Boleh? Tidak boleh. Terus, isilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Berarti kalau nulisnya pakai huruf yang kecil, boleh atau enggak? Boleh. Berarti harus pakai kapital ya. Terus, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub, tanda tangan disertai nama lengkap. Nah, sekarang Bapak mau kalian coba praktik mengisi formulir. Anggaplah kalian mau mengikuti siapa tadi yang buat Pak Pisau. Nah, terus kamu? Enggak, benar. Nah, coba sekarang kalian mengisi, anggaplah kalian mau mendaftar ke suatu organisasi, yaitu klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Dikasih formulir ini, sudah sesuai petunjuk belum? Kalau belum, ulangi. Silakan diisi. Sesuai petunjuk. Petunjuknya di mana tadi? Iya, menggunakan huruf kapital. Alamatnya saja dulu, nanti kode pos Bapak kasih tahu. Apa? Iya, itu huruf kapital. Tahu huruf kapital kan? Masa sudah kelas 6 nggak tahu huruf kapital? Ayo mana coba katanya udah sih, ini mah belum sesuai. Namanya pakai nama kalian, jangan nama orang lain. Nama lengkap. Nama lengkap. Lihat petunjuk nomor 1, rekan. Kita isilah formulir nomor 2. Isilah formulir menggunakan ini. Tadi belum. Guys, sesuai ya. Coba lihat nomor 2, isilah formulir menggunakan huruf besar. Diperhatikan petunjuknya. Iya. Apa? Kebangsaan mana? Kebangsaan itu karena ini tingkat ASEAN sepertinya Indonesia. Berarti. Ini kan tingkat ASEAN. Iya, isi semuanya. Kayak kalian dong. Coba lihat petunjuknya. Yang pakai huruf kapital, formulir semua atau hanya nama saja? Semuanya. Berarti sesuai ya. Lahir di tempat tanggal lahir itu tempatnya di mana, langsung tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lahirnya di mana? Iya, di Bogor berarti. Tulis aja padanya. Ayo udah, masa semua ada yang ngasih tahu? Bukan nama rumah sakitnya, nama kotaknya. Alamat rumah kamu. Bukan tempat tanggal lahir itu tempat kalian lahir ya. Ya nggak tahu, kamu lahir di mana, bapak nggak tahu. Tulis nama lengkap yang benar. Ini masa bro? Ini baru kapital kayak ini. Jangan jadi bercandaan dong. Di Cidahu. Bapak. Kalau lahirnya di Cidahu berarti Sukabumi. Ya boleh. Indonesia. Bangsaan apa Pak? Indonesia. Bangsaannya apa? Mana kan ini? Ya rumah sakitnya di mana? Masa lahir di rumah sakit?
Atau sama tanggal lahirnya? Sesuai ya, tuh ya, sesuai formulir sesuai. Apa? Tanggal lahir mah lengkap atau tanggal bulan tahun? Itu coba lihat. Itu kapital atau bukan? Oh, kata bapak kan sesuai petunjuk. Laki-laki, cowok. Kapital. Ya. Apa? Benar telinga bapak cuma 2 nih. Satu lihat. Ya kalau nggak tahu dikosongkan aja. Iya, maksudnya alamat rumahmu. Bukan sekarang kamu diem di 6A, alamat sekarang 6A bukan. Nah itu Rafika. Telepon rumah, punya telepon rumah nomor telepon. Nomor telepon gampang. Kok pede banget ya saya tahu makan. Apa? Kode pos? Coba ada yang tahu kode pos di dapur berapa? Kode pos Cidahu ya, ini Cidahu. Biasanya per kecamatan beda. Kode posnya ada 2, Pak. 4, 3, 3, 5, 8. Kan siapa tahu rumah kalian sama alamat sekolah beda. Ada kode pos. Provinsi Jawa Barat mana? Lupa ingin nangkat. Oh, kelas. Iya, itu masa telepon. Tanggal kamu, intinya salah. Kalau nggak hafal harus panggil aja. Cimenteng. Nanti bapak cek sampai bawah ya, itu tujuan menjadi anggota. Bayangkan aja kalian mau mendaftar, benar-benar mendaftar. Terus tujuannya apa? Kalau tidak hafal ya nggak bisa. Alamat sekolah di mana sekolah kamu? Ayo alamatnya di mana? Coba tanya temannya. Boleh diskusi. Cimenteng. Sampai Cidahu. Telepon sekolah itu nomor telepon sekolah. Kalau tidak hafal apa-apa nggak usah ditulis. Kecamatan Cidahu. Isi atau anggap aja kamu itu mau benar-benar mendaftar, tujuannya apa? Coba bapak mau cek siapa yang udah bertujuan. Belum. Neng udah ya, hobi kamu apa? Anggap kamu beneran mau daftar jadi komunitas sahabat pena se-ASEAN. Tujuannya? Contohnya kayak gitu, betul. Tidak ada siaran ulang. Anggota ini kan formulir untuk daftar kemana? Iya. Apa tujuannya kamu daftar ikut?
Misalkan kalau daftar menjadi anggota pramuka ingin lebih tahu ilmu tentang alam misalkan. Kan kalau ingin mempunyai banyak teman, ingin mendapatkan uang. emang kamu ini daftar formulir apa? Ayo tuntaskan hobi kamu apa? Atau tangan Pak. Tanda tangan. Dong. Udah Kak, udah beres. Ya nanti bapak situ. Di alamat sih itu tanggal lahirnya mana? Tempat doang. Tempat tanggal lahir itu tempat, terus tanggal, bulan, tahun. Kudu tanda tangan gede harus pakai itu, pakai penggaris. Tanda tangan, itu kan tanda tangan dan nama kalian. Nama jelas itu nama ya jelas nama lengkap. Kayak gitu sih enggak lengkap namanya yang lengkap dong. Oh, saya tulis dulu. Hobi bola, bermain bola. Itu mah bahasa Inggris. Football kan football. Apa? Beras. Lupa ininya belum tujuannya. Ada apa lagi? Tujuannya sob isi tujuannya. Iya tujuan kamu mengikuti ini apa? Tutup nanti bapak saya. Nah ini nggak boleh kayak gini, harus diulang. Laki itu kurang tidak formal kalau itu. Oh ini enggak kapital. Kapital itu huruf besar, kapital itu huruf besar. Ingin bisa jadi atlet. Bisa apa? Oh ini bisa jadi atlet. Apa? Bisa kan ambil? Sudah duduk atau duduk jangan sampai belum. Alif sama Rafa udah tuh. Udah, coba mana lihat sini. Kamu maaf, tanda tangannya kekecilan. Dapat Kulon 16 Februari. Tahunnya tahun berapa? Udah beres. Ya, nanti bapak ke situ. Ya, nanti bapak ke situ. Oh, ini enggak kapital nih. Ingin mempunyai kode pos. Oh, ini punya banyak. Ya, mana bisa kamu udah belum? Duduk di tempat duduk masing-masing. Masih tidak boleh kayak gitu. Kamu kopi tangan jalan kasko, hobi main game. Oh, main game. Wah, ini kamu nggak kapital, tidak sesuai petunjuk. Tidak kapital. Siapa ini? Kecil. Ini bertemu ya? Ya. Udah belum Al? Udah. Belum. Kamu apa masuk mana? Kampung ya, jangan kampung ke rumah Pak aja. Belum? Mana coba pengen lihat, bacain sedikit.
Kemudian ini tidak kapital ini. Ingin mendapatkan uang, emangnya kamu jadi apa bisnismen? Ingin mempunyai. Oh, itu kan di petunjuknya harus pakai kapital ya. Ini dari tadi Bapak nemuin banyak yang tidak sesuai kapital. Sepak bola, ya nanti Bapak ke Muat ke Iwan dulu ya. Bentar, bagus. Ya. Udah belum? Ayo tujuannya dulu. Nilai udah belum bawa dan sepeda dulu. Tadi makan Bapak mau nggak? Ya. Udah beresin dulu. Udah mau? Ya nanti Bapak ke situ ya. Kampung Pasir Dalam. Nah, Reja. Belum? Pagi. Oke, yang Iwan, kalau yang sudah dinilai, pertanyaan-pertanyaan di bawah formulirnya silakan diisi. Ya, silakan. Kalau sempat nanti kita koreksi sama-sama. Belum. Ini dulu. Badminton itu digabung. Ini enggak kita agar mempunyai banyak teman. Bapak, itu kan pemberian orang tua kamu harus disyukuri. Belum. Udah beres belum? Voli, raket. Oh, maksudnya main badminton. Boleh. Udah belum? Coba. Ini tidak kapital. Ini juga enggak kapital. Ini huruf kecil. Tuh, ini kan dari tadi Bapak bawa perasaan. Kan petunjuknya. Kalau sudah dinilai langsung isi pertanyaan di bawahnya. Udah belum? Belum? Ini ya kapitannya. Ya. Nanti. Ya. Ya, kalau yang sudah dinilai. Kampung Simpati. Apa? Tapi nanti ya. Agar bisa lebih baik depannya, bisa mandiri. Ini bagusnya. Biar dari itu. Kalau
Hati dong. Oh maksudnya jasa bapak Anda ya? Bukan manajemen. Oh, ini buat kreasi contohnya. Oh ini contohnya. Coba. Indonesia kurang lebih. Dilanjutkan isi. Ya ini juga kapital. Ayo sama isi. Nah, Bapak tadi sudah lihat mengisinya, tapi ada yang masih banyak yang kurang teliti ya. Kurang teliti di petunjuk-petunjuk pengisi formulirnya. Jadi petunjuk kita harus diperhatikan. Kalau misalkan pakai huruf kapital. Oh, kamu belum tadi? Baru ke nomor 1. Ini itu kan baru Bapak tadi kasih tahu ini sudah tidak di kapital. Emang belum? Tidak bercanda. Ya nanti Bapak jelasin ya habis bisa. Dulu lah ya. Oke. Nah, kalau yang sudah, pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan berkaitan sama isi formulir yang tadi. Tidak ada suara. Nomor 1. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Tadi udah dijawab di awal. Untuk apa ada petunjuk? Supaya apa? Supaya memberikan petunjuk pada formulir. Ya bisa, itu juga. Atau supaya formulir yang kita isi itu sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan permintaan. Bisa. Formulir. Coba, tadi kan ada petunjuk. Nulisnya harus begini, ya kan? Inwan. Ya kan? Nah, itu untuk diikuti supaya formulirnya dapat diisi sesuai dengan ketentuan atau permintaan. Nih, Bapak jelaskan dulu pertanyaannya ya. Kalau yang nomor 2, mau dijelaskan tidak atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Nah, kalau belum mengerti didengarkan ya. Nomor 2, kalau nomor 2 apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nah, tadi udah itu mah isinya apa saja? Identitas diri. Ya itu kan termasuk identitas diri, sekolah, tujuan menjadi anggota. Kalau di formulir ini mah terus ditutup dengan tanda tangan. Kalau nomor 3, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Masa nggak tahu?
Ya, diisi satu-satu dulu. Tadi nomor 1 sudah diisi. Nomor 2 udah berarti. Udah nomor 2 mah itu sama kayak itu. Nomor 1 belum, kan tadi sudah dikasih tahu kalau petunjuk itu fungsinya untuk apa? Supaya formulirnya diisi sesuai dengan atau bahasanya gimana kalian? Coba nomor tadi udah dikasih tahu. Kalau nomor 3, kira-kira itu alasan kenapa alamat harus ditulis secara lengkap. Coba misalkan nih, misalkan Bapak mau ke rumah Rosyid, misalkan. Terus Bapak tanya, Rosyid, rumahnya di mana? Misalkan, di mana rumah kamu sih? Di Jalan Parakan Salak. Kan Jalan Parakan Salak teh panjang, ya. Dari depan sini juga udah Jalan Parakan Salak, tembus ke sana. Ada yang nyampe Pakuan. Rosyid, Bapak lagi ada ngomong Rosyid. Nah, tentu nanti Bapak tanya lagi, Jalan Parakan Salaknya sebelah mana sih? Sebelah mananya? Dekat masjid. Nama kampungnya apa? Kampung Cipanungan. Nah, itu tujuannya buat apa? Supaya apa? Apa Danis? Supaya mudah ditemukan atuh. Coba kalau misalkan alamat rumah Cidahu, kan luas Cidahu teh. Kamu harus nyari dari ujung sana, dari Gunung Salak nyampe Pondok Kasononggo, muter. Tapi harus secara rinci supaya memudahkan untuk ditemukan. Kalau yang selanjutnya kebalikannya, apa yang akan terjadi kalau alamat tidak lengkap? Nah kayak tadi, misalkan alamat Jalan Parakan Salak doang. Nah, apa yang bakal kejadian? Nyasar. Iya, atau sulit ditemukan. Kalau yang kelima, bisa benar? Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat di kode pos? Ini fungsinya buat apa sih? Nah, ini juga sama. Kode pos ini berfungsi untuk membantu menemukan alamat. Karena kode pos ini itu sesuai dengan kecamatan. Jadi, ini fungsinya itu untuk apa? Untuk membantu menemukan alamat. Atau kalau misalkan kalian mau mengirim paket atau mengirim sesuatu dari jauh, itu kode pos itu sangat berguna. Kenapa? Karena kalau mengandalkan nama daerah, itu kadang-kadang ada yang sama. Ada yang sama. Cidahu aja di sini ada, di Sukabumi ada Cidahu. Di Banten ada Cidahu. Cibadak aja, di Bandung ada Cibadak. Nah, tapi dengan kode pos, ini misalkan kode pos 43358, langsung nanti ketahuan, oh maksudnya Cidahu yang di Sukabumi. Gitu. Jadi untuk membantu menemukan alamat. Jadi gitu. Dan kode pos ini bisa kalian cari di internet kalau kalian mau kirim barang. Ini bisa dicari di internet ya. Istirahat belum? Iya, ditulis supaya kalian tahu. Ditulis di mana? Di situ kan itu ada pertanyaan.
Sudah selesai semua ditulis? Betul. Tadi ada yang perlu dikoreksi formulirnya, angkat tangan yang belum? Ocit belum? Angkat tangan dong, Syir. Oh belum beres, beresin dulu dong. Oh baru beres. Jangan salah. Ini baru sesuai tunjuk ya. Ini juga nih. Ini udah kapital ini ada satu sendiri. Masa nggak tahu? Berarti kita sekarang sudah mempelajari formulir apa? Formulir pendaftar. Masih ada formulir pengiriman dan juga daftar riwayat hidup. Nah, kalau di buku itu sesudah formulir pendaftaran itu daftar riwayat hidup dulu. Nah, kayaknya nggak akan keburu ya. Nanti bisa dilanjutkan, tapi kalian baca-baca dulu. Bisa dibaca-baca dulu secara pribadi nanti di rumah dan dikerjakan. Coba dibuka halaman 94 ditandai. Itu daftar riwayat hidup. Ya, karena kita kan di bahasa Indonesia dulu. Tematik itu kan ada banyak. Ya, daftar riwayat hidup. Nanti kalian ini sebetulnya nggak beda jauh sama yang tadi pendaftaran, hanya beda kolomnya saja karena kolomnya disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, di sini ada petunjuknya. Data pribadi apa saja yang harus diisi? Coba di petunjuknya baca. Nama lengkap. Udah Bapak nanya data pribadi dulu. Data pribadi. Lalu bidang yang diminati maksudnya apa? Tuliskan bidang yang diminati. Misalkan bidang yang diminatinya di olahraga, berarti olahraga. Terus kalau riwayat pendidikan maksudnya apa? Bisa dibaca ya? Tapi bukan iya itu apa? Iya lagi. Ini di petunjuk. Di petunjuk di halaman 94 tuliskan riwayat pendidikan. Cid dibaca halaman 94 ya Cid. Ayo tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalkan dari TK, SD, udah sih kalian udah SD kan. Terus ekstrakurikuler yang pernah kamu ikuti. Kecakapan itu apa? Keterampilan, misalkan Zara jago merajut, kamu merajut? Salma jago masak mie, misalkan. Nggak jago masak, misalkan. Ya, dan sebagainya, bisa ya? Nanti dipelajari, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, berarti bilhamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika astagfirullah. Nah, karena sudah bel, kalian boleh ditutup buku tematiknya, boleh istirahat dan nanti siap-siap sholat dulu ya.